Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Clara Vanika Putri, nomor absen 17, kelas 10 MIPA 7, SMA Negeri 1 Mospati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas dengan mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan pembimbing Ibu Riyadmi SPD dengan tema mengamati dan mempelajari keberhasilan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021. Di sini saya akan memilih salah satu orang terkaya di Indonesia pada tahun 2021, yaitu Bapak Antony Salim atau Lim Hong Sin dengan jumlah kekayaan 5,9 miliar US atau setara dengan 84,7 miliar rupiah. Saya memilih beliau dikarenakan beliau memiliki semangat juang dan komitmen yang tinggi untuk mensukseskan kembali atau mengembalikan masa kejayaan dari bisnis Salim Group. Salim Group didirikan pada tanggal 4 Oktober 1972. Sudono Salim merupakan pendiri dari bisnis Salim Group. Bapak Antony Salim lahir di Kudus pada tanggal 25 Oktober 1949. Beliau merupakan anak dari Sudono Salim dan Li Lasnio. Antony Salim diketahui merupakan lulusan North Surrey College of Technology di Inggris dengan konsentrasi jurusan bisnis. Ia memiliki darah keturunan Cina dan hal tersebut sangat memotivasinya untuk mendirikan usaha utamanya di bidang perdagangan layaknya keluarga besarnya. Sedari kecil, Antony Salim sudah hidup berkecukupan karena ayahnya yakni Sudono Salim sudah merintis perusahaan besar yang bernama Salim Group. Hal tersebut kini sudah sangat terkenal di Indonesia dan bahkan hingga ke luar negeri di bawah komando pimpinan Antony secara langsung. Setelah merasa bisa berbisnis dan menghasilkan banyak uang, di usianya yang ke-25 tahun, Antony memutuskan untuk menikahi Siti Margaret Yusuf. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 buah cinta mereka, yakni Angstone Salim yang lahir pada tahun 1979, Astrid Salim yang lahir pada tahun 1983, dan Alston Salim yang lahir pada tahun 1987. Antony Salim merupakan pemilik dari PT Indofood Sukses Makmur dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan penghasil mie instan seperti Indomie, Supermie, dan Sarimi. Perusahaan ini juga menghasilkan berbagai macam kebutuhan lain. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah untuk mengembangkan sayap bisnis, seraya memenuhi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat seperti halnya susu Indomilk, roti, dan berbagai jenis jajanan dan makanan ringan. Antony Salim juga pemilik dari PT Pugasari Flour Milk. Perusahaan ini khusus memproduksi berbagai macam kelengkapan mentah, seperti halnya berbagai macam tepung, minyak goreng, dan yang lainnya. Antony Salim diwarisi bisnis Salim Group oleh ayahnya Sudono Salim. Selain diwarisi perusahaan, Antony Salim juga diwarisi hutang yang mencapai 55 triliun rupiah. Namun, beliau bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik. Masalah yang dihadapi Salim Group dikarenakan oleh krisis ekonomi atau krisis moneter, membuat Salim Group banyak mempunyai hutang hingga mencapai 55 triliun rupiah, yang membuat bisnis Salim Group hampir gulung tikar. Untuk melunasi hutang tersebut, Antony Salim pun membuat keputusan yang sangat sulit, yaitu menjual PT BCA, PT Indomobil Sukses Internasional, dan PT Indosmen Tunggal Perkasa. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan beberapa perusahaan yang cukup besar pada saat itu, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan PT Pugasari Flour Milk.
Keputusan Anthony Salim dalam mempertahankan kedua perusahaan tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat. Karena saat ini kedua perusahaan tersebut memiliki pengaruh besar dalam industri makanan Indonesia. Berkat usahanya membangun perusahaan mie instan dan tepung terigu, Anthony Salim pernah dinobatkan sebagai tapian terkaya nomor 3 di Indonesia oleh majalah Global Asia. Tidak berpuas diri, Anthony Salim pun kembali membuat gebrakan besar dengan melakukan join bersama perusahaan Nestle pada tahun 2005 dan mendirikan perusahaan gabungan dengan nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Perusahaan gabungan ini bergerak di bidang manufaktur, pemasaran maupun distribusi produk konsumen, yakni produk makanan untuk pasar lokal maupun untuk ekspor. Di bawah kendali Anthony Salim, Salim Group pun tumbuh menjadi perusahaan konglomerat yang berpengaruh di Indonesia. Saat ini, Salim Group mempunyai banyak anak perusahaan dan beberapa yayasan. Cabang bisnis Salim Group pun sangat banyak, meliputi bisnis industri makanan, kelapa sawit, perbankan, otomotif, asuransi, dan kimia. Anthony Salim diketahui merupakan pemilik dari salah satu jaringan minimarket, yaitu Indomaret, yang tersebar di Indonesia. Selain itu, ia juga memegang hak waralaba cepat saji KFC yang banyak bertebaran di Indonesia. Dalam masalah bisnis, Anthony Salim mempunyai prinsip bisnis untuk PT Indofood. Prinsipnya adalah, Anthony ingin PT Indofood tetap berinovasi dan berekspansi. Bahkan, untuk mendukung prinsipnya itu, Anthony Salim bekerja sama dengan pihak Nestle untuk memperbesar pangsa pasar yang semakin sulit untuk ditembus. Untuk melancarkan bisnisnya tersebut, Anthony Salim berani untuk menyetor 50% saham. Strateginya dalam memimpin perusahaan tergolong berhasil. Dia yakin dengan adanya komunikasi yang baik dengan karyawan, maka kinerja perusahaan bisa fokus dan menghasilkan. Menjadi sukses seperti sekarang bukanlah hal yang mudah bagi Anthony Salim. Perjalanan bisnis Anthony Salim sempat mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi. Namun, semangat, kegigihan, dan kecerdasannya dalam mengelola usaha menjadikan bisnisnya tetap bertahan. Tidak hanya bertahan, namun akhirnya bisa berekspansi ke luar negeri dan menjadikan perusahaannya nomor 1 di dunia. Nah, dari cerita di atas, keteladanan Anthony Salim ini wajiblah kita perhatikan, sebab keteguhan hatinya dalam membangun kembali perusahaan yang telah mengalami kegagalan adalah hal yang luar biasa dan memang bisa menjadi pelajaran para pebisnis lainnya. Dari kisah perjalanan jatuh bangunnya Salim Group yang dipimpin oleh Anthony Salim, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah mereka dalam mengembangkan bisnisnya yang dapat kita tiru untuk meningkatkan potensi diri kita seperti jiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko, berorientasi ke masa depan, berorientasi pada tugas dan hasil, rasa percaya diri, kreatif dan inovatif, memiliki semangat juang dan komitmen yang tinggi. 1. Memiliki jiwa kepemimpinan. Sikap kepemimpinan Bapak Anthony Salim yang dapat kita tiru yaitu selalu menjaga komunikasi dengan karyawan, mampu memberi arahan untuk karyawannya, rela mengambil resiko, membantu karyawan atau rekan kerjanya jika mengalami kesulitan. 2. Berani mengambil resiko. Bapak Anthony Salim rela menjual 3 perusahaannya demi membayar hutang sebesar 55 triliun rupiah. Kita juga harus berani mengambil resiko demi kemajuan dan keberlangsungan hidup kita. 3. Berorientasi ke masa depan. Bapak Anthony Salim bekerja sama dengan perusahaan Nestle untuk memperbesar pangsa pasar yang semakin sulit untuk ditembus. Kita juga bisa berorientasi ke masa depan dengan meningkatkan skill atau kemampuan kita yang sekiranya akan berdampak baik ke masa depan dan menguntungkan bagi kita.
4. Berorientasi pada tugas dan hasil. Bapak Antoni Salim bertanggung jawab atas apa yang diberikan beban oleh ayahnya untuk meneruskan Salim Group. Kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab atas apa yang diberikan orang lain terhadap kita, agar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. 5. Memiliki rasa percaya diri. Bapak Antoni Salim memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bahwa ia akan mengembalikan kesuksesan Salim Group setelah hampir gulung tikar. Kita juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap kemampuan yang kita miliki, agar kita bisa sukses ke depannya. 6. Kreatif dan inovatif. Antoni Salim mempunyai prinsip bisnis untuk PT Indofood, yaitu PT Indofood harus tetap berinovasi dan berekspansi. Kita harus kreatif dan inovatif terhadap apa yang kita kerjakan, demi memperoleh hasil yang kita inginkan. 7. Memiliki semangat juang dan komitmen yang tinggi. Bapak Antoni Salim terus berjuang dan berkomitmen demi mengembalikan kejayaan Salim Group. Kita juga harus memiliki semangat juang dan komitmen yang tinggi terhadap diri kita, agar kedepannya kita bisa menggapai semua harapan dan cita-cita kita. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.